Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi arsola rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzilahu ala dini kulli wa kafani billahi syahida. Perkenalkan, saya Nadia Ayunisi, NIM 20053012, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen tentang berkomunikasi yang efektif. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu berkomunikasi secara efektif. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama ada komunikator. Komunikator atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu, unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah receiver yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga ada media. Media saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi berupa bahasa verbal maupun nonverbal, wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pesan. Pesan merupakan isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kelima ada tanggapan atau umpan balik dari yang diterima dari komunikator maupun dari komunikan. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi efektif. Fungsi dari komunikasi efektif yang pertama adalah fungsi informasi. Fungsi informasi di sini adalah untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua ada fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga ada fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Fungsi sosial untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini untuk keperluan transaksi, usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang dan jasa. Selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi efektif. Hambatan komunikasi efektif yang pertama adalah status efek, yaitu adanya perbedaan status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka, karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Yang kedua ada semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini, sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan kesalahan pengertian. Yang ketiga ada perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi yang terjadi perbedaan persepsi dan wawasan
atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada cultural differences. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku. Seperti contoh, kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan yang berupa sup. Yang kelima ada physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya suara ruh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam ada poor choice of communication channel. Adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Selanjutnya ada no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contoh, seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditunjukkan kepada para karyawan. Dalam penerapan gagasan tersebut, para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon, dengan kata lain, tidak peduli dengan gagasan seorang manajer. Baiklah, hanya sekian presentasi komunikatif efektif dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.